Selamat pagi para penonton podcast. Nah, ini podcast pertama kami untuk mengundang para tamu-tamu yang terkhusus adalah guru-guru ataupun siswa-siswa yang dari SMA Karya. Dan podcast ini adalah Teras Karya. Nah, jadi karena temanya teras, kita santai saja ngobrol-ngobrol tentang apa yang diobrolkan biasanya di teras. Oke, untuk bintang tamu pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 5 Februari 2023, ada dua orang guru yang masih fresh, masih segar, dan masih apa nih? Masih Muda. banyak, masih Muda. muda. Iya. Berjiwa muda. Berjiwa muda, walaupun umur Sudah tua. sedikit tua kan. Oke. Ada Pak Dery dan Pak Lim. oke. Pak Dery, Pak Dery di sini mengajar mata pelajaran apa Pak Dery? Kebetulan basic olahraga. Oh, basicnya olahraga ya. Oke. Pak Lim, Kalau saya untuk ngajar itu di kelas 10 khususnya itu 10A sampai 10B itu SBK. Tapi untuk kelas E sampai G itu sosiologi. biasanya kalau ngobrol di teras harus ada kopi kan ya? Kopi banget. Cia, itu. kopi Cia. Nanti Karena ada disediakan kopi. Nanti Ya, nanti kopi sama sebat. boleh juga. Boleh. Sama cemilannya juga kayaknya. Eh, Mungkin dah banyak nih yang kenal sama Pak Alim ini, khususnya orang-orang di Kabupaten Skadau. Dia adalah seorang artis kalau saya bilangnya, atau lebih Aduh, tepatnya promotor artis kali ya. Promotor artis. Karena banyak menampilkan artis-artis khususnya dalam bidang tari daerah ya Pak. Tari tradisi. Ya, sekarang karir untuk ke arah situ gimana? Untuk sekarang karir saya untuk di bidang kesenian itu masih terus jalan ya, di sekolah juga, di luar sekolah juga masih terus jalan, mengikuti beberapa kegiatan aktivis kesenian sosial juga, juga misalnya lomba, habis itu pengajaran di luar, juga kegiatan-kegiatan kesenian itu masih dilakukan di luar gitu. Oke. Pak Dery, dengar kemarin ada event terakhir bawa anak-anak futsal nih. Sampai kemana Oh, iya. Perjalanan mereka dalam event itu? Dan kalau boleh tahu event apa yang kemarin yang diikuti? Yang kemarin dengan ada 12 siswa yang saya ajak, kita mengikuti turnamen di Sintang di Gor, masalah itu antar pelajar di mana aja sebenarnya, mau dari Pontianak pun boleh ikut, Sanggau, Skadau, Melawi, ada beberapa, hampir 60 tim. Dan di Skadau ini hanya 2 sekolah yang kita sama Mas Satu kalau nggak salah. Jadi ini juga pengalaman pertama buat saya dan juga pengalaman pertama buat anak-anak. Jadi bagaimana mereka berjuang, ya berjuang dengan keringat yang luar biasa lah, karena 3 kali berangkat ke Sintang, ya dengan segala kekurangan, ya saya juga datang terus dan ada dibantu juga Pak Wiwit karena ada guru-guru lain yang ada ditujukan. Jadi ya kita berhenti di penyisihan grup ya karena ada kesalahan sedikit ya, karena kurang pengalaman ya, karena baru pertama kali ya. Oke, jadi artinya itu adalah sebuah event resmi yang besar kemarin. Ya, Dari seluruh sekolah itu totalnya ada 60 tim. 60. Dan untuk di Kabupaten Skadau ada 2 tim yang ikut. Itu dari SMA Karya dan Sama di SMA 1. SMA 1. Kalau untuk pertandingan kemarin, 3 pertandingan, berapa kemenangan? Kita 2 kali kalah, 1 kali menang. Jadi membuat kita di posisi ketiga. Itu yang membuat kita tidak lolos. Kalau seri 1 kali mungkin kita yang lolos. Kalau lihat dari segala sisi gol, poin dan lain-lain. Mantap, itu pengalaman pertama. Pengalaman pertama tapi udah mampu ke tahap itu udah luar biasa. Ya, benar sekali. Kalau Pak Lim, event terbesar selama Pak Lim di SMA Karya yang membawa anak-anak? Kalau event terbesar karena saya juga untuk di Eskul masih baru, itu event lomba itu mungkin belum pernah, cuman kalau misalnya kegiatan yang ada di Kabupaten Skadau itu anak-anak juga ada pernah kayak kolosal BKSN, kayak menanggal berbiar atau acara 17-an itu sudah saya pegang. Tapi kalau secara pribadi saya untuk event terbesar yang pernah saya tangkap itu di
Festival Borneo Taman Mini Indonesia Indah 2017. 2017. Iya, 2017 udah nyebrang pulau lagi. Dari nyebrang pulau, dari bakat, dari hobi, ya sambil jalan-jalan. Oke. Memang benar kata orang kalau ketika kita mendapatkan sesuatu dari hobi itu lipatnya berkali-lipat. Iya, Nah, benar. betul. Kayak misal Pak Dery ini tarkam. Ya. Pernah tarkam Ya. dibayar Pak Dery? Nah, Pernah. sering ya. Sering dibayar. Karena sekarang ya, karena tarkam itulah apa pengalaman yang luar biasa dari tarkam. Berbagai macam manusia kita dapat. Kalau cewek? Cewek enggak juga, sedikit ya. Tapi ada. Tapi ada. Cewek warung ya. Ini kalau orang-orang tarkam, nah kalau di Kalimantan itu karena kan liga kita belum terlalu seperti yang Pulau Jawa. Jadi banyaknya itu pemain-pemain bola itu adalah besarnya di tarkam. Benar Pak Dery kan? Nah, Pak Dery ini termasuk mantan tarkam nih, pemain tarkam. dulunya tarkam juga. Walaupun kadang hanya dibayar pakai Bensin ya, Nah, tapi puas. iya benar. Saya juga pernah mengalami ya, yang kayak gitu. Mungkin Pak Lim juga kan ya. Ya, harganya tuh udah sesuai dengan keringat yang udah keluar kita Nah. buat gitu. Tapi ya udah kepuasan dari diri kita sendiri sih itu. Nah. Lihat anak-anak udah bisa Ya. nampil, udah tampil maksimal, juara atau enggak ya udahlah itu belakang. Dapat air kuah. Iya dapat era kuah juga. Cuman benar-benar kocek sendiri yang keluar itu udah benar-benar makanan lah. Euforianya sebenarnya. Iya. Kemarin kalau nggak salah Pak Lim ikut peresmian Ceku ya kalau nggak salah. Oh Ada iya, kelompok anak-anak. ya itu kemarin kita diminta dari CU apa ya kemarin ya? Semandang Jaya, ya diminta. Boleh kali sapa-sapa dulu nih CU Semandang ya. Halo seluruh CU Semandang Jaya, undang-undang kita lagi. Ya. Kita pasti datang. Transfernya gimana? Aman. Tapi kalau CU ini harus aman. Aman. Kendala selesai. Kendala Kan, selesai. Bonus tinggal dicek. Oke, besok ya kan. mantap itu. Pak Der, Ya. harapan terbesar Pak Dery kan karena Pak Dery ini kan hobinya di olahraga nih. Ya. Dan juga kemarin ekskul olahraga khususnya bola dan futsal Pak Dery yang pegang. Dan juga sekarang merangkap ke pramuka nih. Aduh. Perang pramuka katanya. Anak-anak juga tadi baru tahu kan Pak Dery pembina pramuka. Nah, harapan terbesar untuk sepak bola, baik itu futsal ataupun bola mini yang sekarang banyak sekali menjamur di kabupaten kita, harapan terbesar Pak Dery untuk anak-anak SMU Karya kayak gimana? Untuk harapan untuk anak, karena saya juga baru di Semangkaraya sebelum dari sini. Setahun ini saya mengalami yang luar biasa ya, ajak anak-anak tarkam kemana. Harapan saya itu segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, karena keuntungan bagi saya itu tidak ada sebenarnya. Sama sekali karena hobi ya. Nengok anak-anak pulang makan pop mie, bawa 12 orang, itu luar biasa. Luar biasa. Dan semangat anak-anak ini menguatkan. Nah, benar. Kadang kita tuh merasakan gitu juga. Saya juga pernah ngalamin hal yang seperti itu. Sebenarnya itu yang menguatkan kita tuh adalah semangat. Iya. Semangat anak-anak. Iya. Kalau dari kita mungkin udah mau mundur duluan, Iya. cuma kalau kita nengok semangat mereka udah harus selesai Iya. gitu. Harus sampai selesai. Ya, karena ada kadang anak-anak tuh rela berkorban dulu. Ya. Pak, biar nanti kami yang urus dulu. Ya. Nanti baru ke belakangnya baru diberes. Iya. Itu harapan terbesarnya. Harapan terbesar, jadi tahun depan Sintang saya ikut lagi. Bagaimana caranya bisa masuk 4 besar, itu harapan saya. Dengan segala kekurangan kita dan pemain-pemain yang ada, saya yakin setahun lagi lah. Dan kita lihat ke depan. Harapan saya itu yang paling besar yang ingin saya capai itu. Karena kalau kita melatih bola atau Ya. futsal, voli atau apa, kalau di sekolah ini dia berjenjang paling biasanya ya. Ya, Karena ya. 3 tahun, habis itu ada yang tamat. Ada yang tamat. Pemain andalan yang kita tuh kadang tamat tahun ini, Ya. besok Iya, kita habis tamat. cari lagi, ngelatih ulang lagi. Maka sekarang saya banyak pakai anak kelas 10 biar Agak lama. mentalnya ya agak Oh, lama. ya, berarti ya. memang programnya Ya. Pak Dery ambil dari kelas 10 supaya minimal paling tidak 3 tahun mereka Mengalami itu mental mereka kan luar biasa saya bisa dibawa gitu. Ya. bisa dibawa ya. Kalau Pak Ali cara mencari bakat-bakat anak yang khususnya di bidang tari sih gimana? Kalau mencari bakat
sebenarnya itu kan ada yang memang potensi dia udah ada, tapi kita nggak bisa dipatokan. Jadi kalau dari saya pribadi itu yang penting niat dulu. Ada beberapa orang yang memang dia punya basic dari lahir, memang udah bisa gampang nari atau lebih lentur. Dia cenderung lebih merasa kalau saya udah bisa. Jadi besar kepala duluan, akhirnya yang nggak bisa dia niat dan berusaha kebanting sama yang bisa. Malu juga. Iya, jadi kalau saya ketik tuh konsisten, dia mau berusaha, itu yang kita proses. Karena yang paling sering itu adalah hilang pada saat proses. Bosan karena terus-terusan yang kita rutin itu tuh itu terus latihan itu terus, jadi itu pasti hilangnya di proses. Nah, mereka bibit-bibit yang tahan di proses tuh, tahan banting, itulah yang saya ambil. Bagus ini nih, bahwa terkadang orang itu sedang berproses, bosan, hilang pada saat proses. Nah, jadi mereka tuh gugur sendiri, padahal potensi mereka yang memang udah ada. Sedangkan mereka yang memang belum ada potensi, mereka mau berusaha, mereka itu yang mengejar duluan, jadi kelampat. Nah, mereka itu yang malah bertahan daripada yang udah ada basicnya. Ini kalau penonton yang nggak tahu, kelampat itu adalah Kayak Keduluan. Kalau keduluan. Ya. Ini kosakata bagus nih Iya. untuk para penonton. Iya, Kelampat. lah ya. Ya benar. Saya juga kayak gitu kalau pengalaman di bidang-bidang lain. Kayaknya semua bidang lah ya gitu ya. Semua. Kadang malah mundur pada saat sedang berproses. Nah nih kalau ngomong-ngomong mundur saat berproses ini sama kayak berjuang, tapi ketika kita udah berjuang, dianya malah Udah di medan perang, udah mau perang, mundur duluan, nggak berani. Nah, ini kayaknya ada nyangkut masalah percintaan kayaknya, kayak mundur di saat proses ini. Kalau Pak Leng ini masih single atau udah punya pasangan? udah mulai ke percintaan kan, kita connect. Boleh dong. Oke. Boleh dong. Kalau untuk sementara posisinya masih single, masih nyaman sendiri, mau meneruskan karir, masih ada beberapa pencapaian yang saya rasa saya harus kejar di situ. Pencapaian apa Pak? Ada goals dalam diri kita. Yang pertama itu mapan dalam sikap, dan terpenting itu mapan dalam tabungan. Betul nggak? Semakin tebal dompet, semakin aman kan? Iya, jadi Nah. kita tuh udah punya benteng sendiri gitu. Saat ditanya, saat berhadapan dengan orang, apalagi menjalani hubungan kayak gitu kan sudah pasti. Ya pasti pertama apa ya gitu. Itu adalah suatu pikiran yang umum nih sebenarnya. Cuman kadang orang masih banyak belum menyadari. Mapan dulu dalam segi finansial, baru nanti proses yang selanjutnya. Karena kalau ibaratnya kita perang, peluru kita udah mantap, pede kan? Iya benar. Kalau kita maju, kita nggak dapat senjata, ya sama aja. Benar. Kalau Pak Dery gimana Pak Der? Pak Udah Dery sudah aman udah kan? punya pasangan? Udah. Kalau boleh tahu nih, pasangannya pula udah punya piala nggak dari pasangan itu? Udah. Ya. Udah. Umur 2 bulan. Oh baru. Baru dapat. Lucu-lucunya. Masih lucu-lucunya. Lucuan emaknya atau anaknya? Anaknya. Anaknya. Kalau Emaknya udah nggak ada lucu lagi. Iya. udah Kalau mamanya sering marah. Ini ngapain? Kok sering marah? Inilah ya. Namanya kita laki-laki sering yang menjadi masalah itu. Kalau saya suka lupa waktu. Jam di tangan terus. Lupa jam pulang, harus jam pulang kita jam 1 paling lambat sekolah sampai jam 7 malam tuh sampai. Itu wajar kan? Ya mungkin itu pengaruh pergaulan juga bisa, karena kita berteman ya. Karena manusia adalah makhluk Sosial. Ya benar. Karena prinsip kita kayak gini, banyak teman banyak rezeki. Walaupun pulang kena marah Istri. tapi enggak apa-apa. Sebelum di SMU Karya, Pak Dery kemarin sempat ngajar di mana? Sebelum di Karya saya pernah mengajar 5 tahun lebih sedikit lah di Kalimantan Barat juga, tepatnya di Ketapang di sekolah Katolik juga punya susteran. Saya pernah ngajar di SMK Petrus ya 5 tahun lebih di sana dengan segala pengalaman yang luar biasa. Saya berangkat ke sana, ada punya keluarga di sana, modal ngekos ya, berangkat dari kos jalan kaki ke sekolah. Pergi sendiri pulang berdua. Ya, Ya. pergi sendiri pulang berdua, itu yang saya peroleh.
Yang didapat di sana pengalaman dan Pengalaman dan jodoh. jodoh. Orang Skadau lebih ini bawa. Ya. Oh, rupanya cari jodoh di Ketapang. Ya, Yang didapat malah sama-sama orang Skadau. sama-sama orang Skadau. Memang jodoh nggak lari kemana. Enggak kemana jodohnya. Di sana mata pelajaran Saya Denjas juga. penjas. Ya, penjas itu olahraga. Ya, punya olahraga bahasa barunya lah. Biasanya kita menggunakan PJOK zaman dulu. Olahraga OL zaman dulu. Ya, ingat tuh. Ya, sekarang udah Denjas. Pak Alim alumni Alumni SMA Karya juga. Wah, alumni SMA Karya. Iya. Pak Diri juga. Juga saya. Tahun berapa? Masih ketemu enggak ya? 2000 berapa? Saya tamat 2011. 2011. 2011 ke 13. Enggak ada. Udah ketemu, Enggak. udah ketemu ya. Udah kelewat 1 tahun. Iya. Lewat 1 tahun. Masih ingat Pak Alim siapa wali kelasnya dulu? Wali kelas 10 itu Pak Bero. Oh, Pak Bero. Ya. Pak Bero sedang sekarang kepala sekolah Kepala di sekolah. Blitar Hulu ya. SMK 1 Ya, ya, iya. Bintang dulu. Ini siapa tahu Pak Bero nonton ya? Muridmu alumni kembali lagi ke sini. Ini Pak Bero harus nonton ini. Harus sih. Ya. Cuman kalau ketemu tetap masih kenal Pak Beronya. Pasti. Masih kenal. Siapa sih orang Skadau yang nggak kenal Pak Alim? Aduh. Ya, itu benar. Puji Tuhan kan. Puji Tuhan. Semoga kenalnya hal yang baiknya. Semakin banyak kenal, semakin banyak rezeki. Iya. Kan Iya. sebagian banyak panggilan, panggilan job ya. Ya, panggilan apa? Karena Pak Alim ini job menarinya tuh banyak sekali. Dan bukan penari lagi sekarang ya. Ya, udah Ya. udah dari mungkin udah berapa tahun ya? Dari 17 itu masih nari, 18 masih nari, mungkin udah balik kuliah itu udah stop lebih ke koreo. Lebih ke koreo lagi. Lebih ke koreo. Kalau Pak Dery masih ingat wali kelas yang paling berkesan? Masih sangat saya kelas 11 itu dengan Pak Alek Mulyadi dulu bahasa asing. Pak Alek, sekarang pembina Asrama Asrama Putra Putra, sampai ya, sekarang masih ingat. Sekarang kalau ketemu juga saya kalau cerita tuh kadang-kadang ada pilu ini. Pilu, bahasa Skadaunya pilu itu apa ya? Ya, Pilu. sedih gitu Ada lah. ya, ada perasaan sedih juga di situ, tapi enak untuk dikenang. Iya, Ya. Pengalaman terpilunya. Ya, dan tentunya waktu itu jadi pada saat pas jam istirahat itu kan waktu itu masih pakai lonceng ya, Iya. Ya, lonceng. Karena sekarang masih sering tuh Saya lipat kan kita. pas lonceng itu di depan kelas saya kan membunyikan karena Apanya yang disembunyikan nih? saya membunyikan Oh, membunyikan. Oh, membunyikan. jadi Pak Dery ini tugasnya adalah tukang Pukul pukul lonceng. Iya, Ya. jam istirahat ganti jam. Jadi pada saat itu tak ada kegiatan apa, kelas itu kosong. Ah, Jadi saya berlari keluar. Rupanya wali kelas mau masuk kelas. Terjadilah tabrakan. Saya kena uppercut sekali dengan kena tendangan sekali. Itu ya mungkin refleks. Iya, refleks. Iya. Saya maklumkan itu dan saya minta maaf. Pak minta maaf, Pak minta maaf saya bilang. Kau nih gitu. Dengan kita tahu Pak Alek Iya, bagaimana iya. kerasnya dia, Iya. kan dia agak keras. Tapi sekarang sering ketemu ke rumahnya. Sering ketemu dia banyak ikan apa ayam sering ketemu. Benar. Dan juga koleksi yang di dalam lemari ya, Ya, Pak Alek, ya, benar kan Pak Alek? banyak tuh, luar biasa. Itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Kayaknya Pak Alek masih ingat nggak? Masih, Pasti masih masih. ingat ya. Karena saya juga waktu sekolah, saya juga alumni di sini, Ya. pernah dapat oleh-oleh juga dari Pak Alek. Karena tidak bawa fotokopian bahasa asing. Nah, tahu apa tuh yang namanya serokan untuk sampah tuh? Kan Ya, ada oh, gagangnya. iya. Nah, gagangnya itu nempel di belakang saya. Agak rada rasa-rasa pedas tuh. Tapi ya pengalaman. Iya. Kalau dulu itu adalah suatu gimana ya? Kayak Tanda cinta setepatnya. Nah, tapi sekarang kalau dikenang itu malah jadi oh ada ya yang didapat dulu. Ya. Pernah juga rasanya dulu dikasih oleh-oleh sama Pak. Iya. Pak Karel pernah? Saya Pak Karel enggak. Pak Karel enggak. Enggak pernah. Ah. Saya malah pernah. Ya, itu yang lebih ngeri. Pak Karel terus Pak Step. Pak Step. Ya, Pak Step. Kalau Pak Step pernah. Iya, ya. Pak Step ya oleh-oleh pulpen yang diselipkan di sini. Ya, Pernah kan? Pernah. ekonomi.
Kalau ekonomi ketika jam terakhir itu adalah bencana bagi kelas. Siapapun yang tidak selesai dengan pelajaran ekonominya tidak bisa pulang. Terus harus percis sama apa yang dia contohkan. Kurang garis, kurang titik, kurang gambar itu pengurangan nilai. Kurang garam. Enggak ada, itu benar. Aduh, Pak Karel. Ini Pak Karel sampai sekarang nih, kalau penonton belum tahu, Pak Karel sampai sekarang masih mengajar di sini. Iya. Masih Pak Karel, Pak Davil, Pak Step. Nah, ini untuk alumni-alumni yang pernah merasakan diajar sama beliau-beliau. Kadang ada rasa-rasa tidak percaya. Dulu beliau adalah orang yang saya katakan ditakuti. Iya, ditakuti. Karena saking kita segan, kita jadi kayak ada rasa takut. Iya. Dan ketika keterima lah ngajar di sini, kok bisa ya satu kantor dengan beliau-beliau ini. Ya. Nah, itu dia. Iya, guru-guru malah sekarang gurau, bercanda. Iya. Malah kadang kelewat batas bercandanya, kita yang nggak sadar gitu. Tapi bagaimanapun tetap walaupun mereka rekan kerja, beliau-beliau ini rekan kerja tetap menjadi guru kita. Iya. Panutan dan inspirasi sih kepada mereka belajar. Banyak bikin kenangan-kenangan. Iya, banyak sekali. Waktu SMA Pak Dery di pindahannya Ya, sebelumnya di SMK Malayang, SMK dan Malayang. pernah di SMK Negeri 1 juga SMK pernah. Negeri 1. Jadi ini kalau bahasanya sekarang pengoleksi baju batik. Ya benar. Baju batik sekolah itu semua. Ya, punya. SMK Negeri punya, SMK Malayang juga punya, SMA Karya punya. Tapi dari ketiga, satu pun ada disimpan. Itulah menjadi masalah sekarang ketika ada tamat rasanya pengen nengok punya adik di rumah tuh ada baju dikasih plastik di dinding kamarnya, kok punya saya nggak ada, jual. Zaman dulu kan Dijual. ekonomi itu sulit. Saking Sampai sulit. celana pun karena anak-anak biasa kan teman angkatan bawah dia bilang celananya beli aku ya bang, celana beli aku. Sampai sekarang satu pun tidak ada seragam sekolah. Nggak ada, Nggak dijual ada. semua. Itulah dijual Uangnya berapa? Itulah kan remaja nih. Atau Main disumbangkan dengan Bang Yaya? Ya, Nah. donasikan dengan bank ya. Ya, itu yang membuat Bang Yaya sekarang mantap kan. Iya. Tahu? Tahu dong di Jarawang. Nah, ini mungkin alumni Bang Yaya juga. Alumni situ cuma cepat tobatnya sih, jadi cepat naik ke situ lagi. Oh. Kita cepat disadarkan dengan orang tua yang udah bawa penyapu, jadi cepat. Karena penyapu itu. Karena penyapunya. Pak Dery pernah dibawa sama sapu sama bapak? Tidak pernah, tapi dilemparkan pakaian ke bekas pernah. Jadi Nah, dia itu nggak- gara-gara apa Pak Dery? Ya, dan gara-gara kegagalan di SMK Malia. Hmm. Pada saat itu saya ya gagal lah karena dalam sekolah ini gagal nggak naik kelas. Pulang, saya masih langsung ke tempat bahaya main game dulu. Orang tua itu pulang, ya, saya bilang, masih tanggung. Sampai rumah pakaian dan di luar semua. Dan yang masih saya ingat sampai sekarang membekas tuh, dia bilang dari berapa anak kemudian kau yang bukan manusia itu membekas sekali sampai sekarang saya ingat. Tapi saya tidak marah, cuman sekarang Iya. baru saya sadar benar orang tua. Iya kan. Setelah menjadi seorang ayah, Ya, baru tahu seorang lah. ayah. Nah, gimana posisinya nanti kalau anaknya yang Ya, gitu? jadi istri pun bilang, jadi ya, karma berlaku. Itu yang menjadi tidak sih beban jadi pikiran, cara kita. Tapi bagus sih untuk alarm kan. Ya, betul. itu sangat bagus. Alarm. Ketika sekolah Pak Den pernah ikut event-event yang dari sekolah. Saya kalau sekolah pernah Popda 2010, Popda itu cabang nggak sepak bola. sepak bola. Saya sudah di Semakarya waktu itu di Pontianak. Ya, kami satu grup dengan Sintang Tanggal, walaupun gagal itu yang pengalaman berharga juga buat saya. Masih ingat kawan-kawan satu tim yang sekarang mungkin masih main, masih Kalau- bergelut di dunia tarkam. Yang sekarang yang saya masih ingat yang masih aktif itu adik kelas saya kan Orin, siapa nama Orin asli? Orin yang dari timur. Ya orang timur itu yang saya lihat satu-satunya dari foto semua tuh dia yang masih aktif. Masih aktif. Dari secara postur, fisik Iya. mungkin dia yang masih aktif sampai sekarang. Itu si Orin Artinya pertandingannya kemarin di Pontianak. di Pontianak di PSP. Iya. Iya, Mas. Kapos Dharma dulu terkenal zaman dulu. Tapi kalau nggak salah sekarang kan Kapos Peles ya. Kapos Peles, enggak tahu ya itu dulu. Itu sih dulu memang in benar, enggak tahu kalau Iya. sekarang ya. Ya, karena
ketika kita di masa-masa kayak gitu, umur sekitar 14-15 mungkin ya, 16 ya. nah 16 atau 15 tahun itu udah bisa mewakili kabupaten, apalagi bawa nama sekolah, Iya. pulang-pulang itu rasa-rasa Iya. artis Indonesian Idol. Dapat jaket bangganya luar biasa. Dijual nggak? Itu ada di sini. Ada sampai sekarang. Ada, ada. Untung Nah, nggak? untung tuh Kabupaten kenangan. Skandal katanya kan. Kalau bisa jangan dijual ya, Ya itu enggak. itu kenang-kenangan. Itu buat cinta sama anak. Benar. Jangan cuman anak tuh taunya bapaknya pernah main bola ya, tapi buktinya nggak ada. Kalau Pak Alim nih, ketika SMA kan udah memang suka nih dengan dunia tari. Pernah ikut event waktu sekolah? Zaman SMA itu ada 2 kali event besar yang pernah diikuti. Itu pertama LCC 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yang kedua itu FLS 2N tari berpasangan. Dua-duanya ini Tuhan kita mampu sampai tingkat provinsi semua. Jadi waktu seleksi kabupaten kita juara 1, seleksi provinsi yang LCC-nya memang saingannya kuat-kuat semua kan, dan itu juga kita pakai tombol satu tombol, jadi cepat-cepatan perebutan. Yang itu kita masuk yel-yel terbaik. Nah kalau LCC-nya, tapi kalau untuk FLS tari berpasangan itu kita menyumbang juara 2 provinsi FLS 2. Provinsi Iya, Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Iya. Masih ingat kemarin yang juara satunya siapa? Juara 1 itu Singkawang. Oh, Singkawang. Juara 2 Kabupaten Skadal, juara 3 Pontianak. Karena itu momen pertama yang istilahnya kebanggaan tersendiri lah ya. Kita nggak pernah langsung ke provinsi lomba dengan begitu banyak sekolah-sekolah ternama besar semua kan, dengan mereka yang udah maju semua ya. Kita mampu megang di 2 itu udah luar biasa sih ya. Sebenarnya ya. Mantap itu. Apalagi Singkawang. Kita Singkawang. tahu dengan kebudayaannya Singkawang. Iya. Apalagi kalau dalam dunia tari itu pasti mantap Singkawang. Pontianak juga dengan kota yang sebesar itu. Sebesar itu gitu. Jadi rasanya mampu di 2 besar itu udah benar-benar bersyukur. Waktu datang itu mental kita udah bukan mental, udah down duluan ngeliat peserta dengan bajunya, dengan mereka yang udah geladi itu kita udah alah mampu enggak nih. Puji Tuhan masih kasih juara 2 itu dah. Waktu itu kita juga berangkat di Pop Singer, SMA Karya juga yang keluar itu juga juara 2 itu si Julio Fernando Ahau. Jadi kita Kabupaten Skadal itu bawa semua juara 2. Semua dua. Ya. Mantap itu. Kalau masih ingat waktu itu guru yang mendampingi? Yang punya tari sama Pop Singer itu Ibu Vera Kalia. Vera Kalia itu dulu bagian perpus, sekarang dia jadi guru SDK. Ya. Oh, di SDK. Iya, kan dia bagian perpus. Dia juga megang ekstra tari di sini, jadi dia yang megang. Kalau Pak Dewi ini, ketika dulu pengalamannya ini masih ikut Popda ini kan pekan olahraga daerah ya, semua daerah. Masih ingat nggak waktu itu yang juara siapa? Kalau nggak salah Kubu Raya. Kubu Raya. Ya, Kubu Raya. Satu hotel satu penginapan apa namanya? Saya lupa juga. Cuman emang tetap mereka. Pagi-pagi mereka jogging, kita masih tidur, mereka ada jogging. Iya. Dari situ tuh kita udah benar-benar tuh mental kita tuh biasanya tuh udah kena. Mereka masih tetap mau berproses ke Iya. depan. Iya. Kita masih tidur, Dan itu mereka ada jogging. orang udah jogging. Tapi ya itulah yang namanya proses itu pasti membuahkan hasil yang baik. Jadi itu bisa untuk pengalaman. Baik, saya rasa kayaknya cukup kali obrolan kita sampai Ya, ini. sudah mengulik dari prestasi, ke pendidikan sampai ke perasaan kayaknya sudah semua. Pak Dery ada pesan untuk para siswa kali? Ya kalau saya sih, ya terutama di basic saya lah. Kalau saya lihat siswa, untuk semua siswa sama karya sekarang yang hobi bola, yang pengen ikut, yang satu fisik. Saya tidak ada mau yang penting fisik. Ya, karena kalau olahraga ketika fisik udah bagus, Ya, nggak ada yang- skill mengikuti. Ya, fisik sama disiplin ya sih. Anak-anak kadang ini kita latihan jam 4 ya lewat 20 menit baru datang. Gimana mau Mau maju. Iya. maju kan? Ya, kalau saya yang pertama fisik dengan disiplin. Fisik nomor 1. Ada tips untuk anak-anak biar bisa menjaga fisik? Sekarang kalau untuk beberapa saya lihat yang pengen benar maju tuh ada. Mereka jogging sore tuh hampir rutin tuh. Sore mereka saya lihat
anak-anak tuh mutar, jadi dia menjaga fisiknya. Karena masih SMA tuh napas tuh lagi bagus-bagusnya sebenarnya, sayang mereka kalau buang dengan rokok. Jadi saya lihat menjaga fisik itu. Dan yang kedua latihan itu kalau dengan saya itu kalau mau maksimal tuh mungkin seminggu atau 3 kali atau 4 kali. 3 kali atau 4 kali baru maksimal. 1 jam atau 2 jam. Nah, sebenarnya kalau olahraga, kalau untuk fisik itu udah bukan tugas Iya. pelatih lagi Iya, ya, iya. kesadaran dari Kesadaran diri sendiri. atletnya. Nah, nanti kalau untuk basic kayak skill, terus statis skema pertandingan, nah itu baru dari pelatih. Baik, makasih untuk Pak Dery. Kalau Ali, pesan-pesannya nih untuk anak-anak yang sekarang masih SMP, hobi nari, gimana caranya? Apakah ada jalur untuk bisa mereka menyalurkan bakat mereka itu? Pagi ini sih kalau pesan-pesan dari saya untuk mereka SMP nih, apalagi mau SMP atau SD atau semua yang punya niat dan hobi lah di bidang seni tari atau seni musik, seni lah semua lah, harus tahu wadah dulu, cari wadah yang memang bisa menyalurkan bakat kalian. Kalau dia misalnya di tingkat sekolah atau pendidikan, cari jenjang yang memang ada ekskulnya ke situ. Nah, kayak kita kan musik ada, tari juga ada, bandnya juga ada. Jadi memang ada beberapa kesenian yang udah dipegang ekskulnya kita. Jadi cari wadahnya dulu. Nah, setelah itu peran aktif di situ gitu. Dan paling penting adalah sabar untuk berproses. Jangan tadi mundur di saat berproses. Tidak boleh mundur saat proses. Jadi untuk adik-adik di sana yang masih SMP, punya bakat menari, bakat olahraga, Betul. ada satu jalur nih. Nah, kalau ada satu wadah nih yang siap nih. Betul. Nah, nanti akan ketemu dengan Pak Dery, dengan Pak Alim yang akan siap menampung kalian dalam sebuah wadah, tapi bukan hanya ditampung dong ya. Iya. Kalau cuma ditampung, rugi dong. Iya. Nah, jadi setelah ditampung, Kembangkan Kembangkan. lagi. ibaratnya itu kayak kita nyemai bibit. Dicari dulu bibit-bibitnya. Bibit-bibit unggulnya yang bagus ya seperti apa? Karena itu juga nanti bakalan keuntungan bagi mereka. Sebenarnya sekolah tidak ada mengambil keuntungan dari bakat-bakat anak itu. Ya palinglah mereka ketika 3 tahun mereka bersama kita, nah mereka ikut event dengan kita dapatlah prestasi dari mereka. Tapi nanti ketika mereka di luar, karena bidang olahraga, bidang seni itu sekarang bisa menjadi suatu profesi. Iya. Profesi kayak misalnya suka di dunia tari, nanti ambil guru ke jurusan tari, seni tari dan musik kan. Kayak di olahraga bisa jadi guru olahraga yoga kan. Di waktu sampingan juga ada kan kita. Mantap. Terima kasih banyak untuk Bung Dery. Saya manggilnya Bung deh karena orang olahraga biasanya manggilnya Bung. Kalau dengan Pak Alim ini terima kasih untuk Pak Alim karena sudah kasih sharing sedikit obrolan-obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di obrolan-obrolan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Yok. Sekian untuk podcast kita pada hari ini. Nanti siapa tahu dikasih kesempatan lagi, saya akan mengundang lagi guru-guru yang lain. Kalau menurut Pak Dery siapa guru yang wajib diundang? Kalau menurut saya si bungsu kita, Si Bungsu. Pak Jepri boleh. Nah, boleh nih Pak Jepri. Yang Masih banyak yang belum fresh. kenal dengan Pak Jepri. Ya, itu boleh. Nah, si Bungsu. Kalau Pak Alim, rekomendasi satu. Kalau saya tadi kan si bungsu, berarti si tua Pak Karel. Pak Karel, saya juga terbersit. Pak Karel ini wajib nih Pak Karel. Saya pengen dengar obrolannya. Iya. Kapan lagi Pak Karel masuk YouTube kan? Karena saya tahu Pak Karel itu suka nonton YouTube. Ya benar. Kalau Pak dia Karel jam wajib kosong nonton. pasti nonton YouTube. Nah, walaupun YouTube konspirasi orang tua. Betul. Tapi tidak apa-apa. Itu namanya mencari ilmu. Ya. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Dery dan siap. Pak Alim. Sampai jumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Bye bye.